Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadlu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'd. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azza subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepada Allah, teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kitab Tauhid yang kita pelajari kali ini oleh Fadilatus Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita masuk pada bab yang ke-45 tentang hukum mencaci maki massa. Tertulis di dalam bukunya, siapa yang mencaci maki massa maka dia telah menyakiti kepada Allah Ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan massa yaitu berjalannya waktu yang di sana ada peristiwa-peristiwa. Berjalannya waktu yang di sana ada peristiwa-peristiwa. Waktu pagi apa peristiwanya, waktu siang apa peristiwanya, sore, malam, ketika panas apa dampaknya, ketika dingin apa dampaknya, dan seputar itu masuk di dalam wilayah massa. Orang hidup di waktu pagi, mendapatkan sesuatu yang dia tidak suka, pagi dicaci. Orang hidup di waktu siang, mendapatkan sesuatu yang tidak disuka, siang dicaci. Demikian juga malamnya, ketika panas, ketika dingin, ketika ada angin, ketika ada debu, kemudian dia merasa mendapatkan sesuatu yang tidak disuka, maka semuanya dicaci, dicela. Bahkan kadang dirinya dicela, orang tuanya dicela, anaknya dicela, bendanya dicela, hartanya dicela, opo-opo dicela. Seputar masalah itu, untuk menjelaskan bab ini, mu'allif rahimahullah ta'ala menukilkan sebuah ayat di dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya
wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Wa qalu, dan mereka mengatakan, yang akhirnya dikenal dengan orang yang punya akidah dahriyah. Yaitu penyembah massa. Dianggap massa itu punya sifat rububiyah. Dianggap massa itu punya sifat rububiyah. Entah mencipta, mengatur, menentukan sebuah peristiwa, dan segala sesuatu dikembalikan kepada massa. Maka orang yang punya pemikiran demikian biasa disebut dengan orang yang punya akidah dahriyah. Segala sesuatu disandarkan kepada massa, seolah dia sebagai penentu. Mereka mengatakan apa? Mahya, tidaklah ada kehidupan itu illa kecuali hayatuna, kehidupan kita ad-dunya, yang ada di dunia. Urip ya mek pisan, mati berbur gak enek terus sih. Namun di situ kita mati, wa nahya, dan di situ kita hidup. Ini orang yang semata hanya mengedepankan kepada akal. Sesuatu dikatakan benar ketika dicek dengan akal dan dikatakan benar, sebatas itu. Karena akal tidak bisa menjangkau kepada alam di baliknya. Dicek dengan alat pengeceknya, nggak ada buktinya, maka dianggap tidak ada. Entah itu alam kubur, kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, dibukanya langit, malaikatnya turun sampai 7 lapis, membuat formulasi lingkaran sehingga manusia terkurung sehari 50.000 tahun. Didatangkan jahanam dibawa oleh malaikat yang jumlahnya banyak, karena tambangnya saja ada 70.000. Tambang sita sing nyekel malaikat 70.000. Pinten dawane? Ponate lomba tarik tambang napa dereng? Pinten gedene tambang? Grupe kono pinten sing nyeret, grupe mriku pinten sing nyeret. Eret-eretan ngoten nggih. Pomo grupe mereka 100, ini kira-kira dawane tambang pinten niku? Kono ya 100. Ini 70.000 tambang sitok. Ya jumlah tambang nggih 70.000. Gede mboten? Gede banget. Bape jerune jahanam niku watu gawede ceblok, begitu dicul nih sampai ke dasar memakan waktu 70 tahun. Sehingga di dalam ungkapan hadis ialah kepada orang yang tidak bisa menjaga lisan ketika ngomong sembarangan, si mate ngomong ra mikir salah apa bener, ternyata sepatah kata kesalahan yang bisa menggelincirkan ke neraka, les ceblok kedalamannya lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Demikian juga adanya surga berpintu dan macam-macam, karena itu semuanya bisa dicek oleh akal, maka kata kelompok penyembah akal itu tidak ada. Sesuatu dianggap ada ketika memang bisa dicek di dunia. Dicekel enek barangnya, disawang enek barangnya, diambu wonten buni. Selagi nggak ada dianggap tidak ada. Makanya mereka punya pemahaman kelompok dahriyah, penyembah massa,
di situ mati, di situ hidup, berkuwi berburu keenek terusi. Wa ma yuhlikuna, tidak ada yang bisa membuat kita rusak illat dahru, kecuali masa. Jangankan mereka mengenal kepada Allah, mengenal kepada alam kubur saja tidak bisa. Mengenal kepada langit pertama tidak bisa. Mereka yang punya isu bisa naik ke bulan. Betulkah mereka sudah naik ke bulan? Tuh. Kalau disimbolkan mereka sudah naik ke bulan, memasang bendera, ditancapkan di bulan, kemudian bendera ini berkibar-kibar, kados ketera angin wonten pinggir sawah. Niku wonten bulan nggih angine semripit kontes wonten pinggir sawah ngoten nggih. Nggih. Wonten bulan niku nggih angine nggih semripit wonten pinggir sawah ngoten nggih. Kok sok gender sok klepet-klepet ngoten nggih. Lah katanya mereka itu terbangnya awal saja enteng terus melayang wae pembobot sak pirang-pirang. Itu enggak ada angin. Kok iso benderane bisa berkibar-kibar? Nah, duka lah niku bener napa salah. Terbebas andaikan toh mereka sudah naik ke bulan, kan cuma di bulan saja. Lalu planet mana lagi yang sudah mereka naiki? Bintang mana yang sudah mereka naiki? Bisakah mereka menghitung bintang? Tata surya itu berada pada gugusan galaksi apa? Sementara di alam raya itu ada berapa galaksi? Jajal hitungan lintang saged datang ngitung lintang, ngitung rambutnya mbuh-mbuhan nggih. Sepertinya yang mereka jangkau ya seperti itu. Itu akal. Sehingga kalau mereka itu menjangkau langit pertama tidak bisa, bagaimana atasnya sementara bumi yang kita pijak ke Aras itu butuh waktu 50.000 tahun andaikan mampu. Maka yang kayak begitu dianggap khurafat, dianggap khayalan, dianggap dongeng hanya gara-gara akal nggak bisa menjangkau. Dan orang yang punya pemikiran demikian itu adalah termasuk kelompok Dahriyah, penyembah massa. Mereka juga tidak percaya kalau manusia itu anak turun Adam. Akhirnya mereka membuat teori, yaitu evolusi. Hasil perubahan sedikit demi sedikit pada waktu yang panjang dari moyang mereka yang bernama kethek. Lek kethek iso dadi manusa, saged mboten manusa dadi kethek? Pun wonten, kethek niku moyange manusa ngoten nggih. Kan bisa dibalik. Sebenarnya akal mereka pun juga sangat dangkal sekali. Makanya untuk membantah kelompok penyembah massa hanya semata akal, akhirnya kita akan bicara tentang hukum akal. Hukum akal niku berjodoh mboten? Ada panas, ada dingin, berjodoh mboten? Kutub magnet napa kutube mana jenenge? Itu satu atau dua kutub magnet itu? Nggak bisa satu. Dan lagi ada perempuan, ada hidup, ada mati. Termasuk ada awal, ada akhir, ada amal, ada balasan. Kalau begitu, ada dunia, ada akhirat. Kenapa? Itu hukum akal. Makanya untuk menyanggah kepada kelompok akal, menyembah akal, ya kita kembalikan kepada akal mereka itu sendiri. Ada awal, ada akhir, ada dunia, ada akhirat, ada amal, ada balasan. Ada yang dicipta, juga ada yang mencipta. Sehingga nanti fitrahnya akan bisa mengakui siapa yang mencipta. Ya tanya saja. Dan Allah menanya kepada mereka, am khuliqu min ghairi syai'in am khalaqu anfusahum am khalaqus samawati wal arda la yuqinun. Emangnya mereka itu dicipta tanpa bahan? Nah, terus pun jawaban akal. Dicipta tanpa bahan. Napa jawab akal?
Mungkinkah makhluk diciptakan tanpa bahat? Jawab, gak mungkin. Mungkinkah wonten srintile ranek wedhuse? Mungkin mboten? Piye carane? Ranek wedhuse enek srintile terus pun dicarani. Makhluk jadian nggih. Andaikan toh makhluk jadian jereke setan, tetap saja ada pelakunya. Siapa? Setan. Bilakah mereka mengatakan itu setan, apakah akalmu sudah pernah menjangkau setan kok ngomong kuwi setan? Jadi setan kuwi apa? Pilih jawab kira-kira. Mentok juga. Makanya akhirnya Allah pun juga memberikan pembekalan yang bersifat akal dan wahyu. Kepada yang real akal itu memiliki peran yang sangat penting, kepada yang tidak real yang bersifat rohani, Allah banyak membimbing dengan adanya wahyu, sehingga fungsi akal untuk memahami wahyu. Buktinya diutusnya Rasul, dituruni wahyu, dan manusia ditantang. Wahyu itu ada, mesti ada yang mengadakan. Itu bukan dari Muhammad, bukan dari kamu, bukan dari dongeng. Kamu kan pandai berbahasa Arab, coba kamu membuat kriteria hukum kayak wahyu apabila memang kamu bisa. Kalau kamu nggak bisa, berarti ada yang bisa mencipta semuanya, ada yang berfirman, ada yang mengatur semuanya. Fitrah manusia akhirnya digiring, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk mengikis kepada kelompok Dahriyah semata menuhankan akal, bahwasanya masa itu yang bisa membuat ketetapan. Buktinya mereka mengatakan tidak ada yang menyebabkan kita hancur kecuali masa. Akhirnya kita bisa bertanya, masa itu apa? Misalnya terjadi kematian, sing menjadi sebab mati ini ku nopo? Nopo biasanya sing dadi sebab mati ini ku? Umur dawa nggih. Ternyata sing umur ndek ya enek sing mati. Terus pun tidak jawab. Kelaran. Ternyata mboten-mboten sing kelaran ya mati. Terus pun tidak jawab. Jantung, ternyata ada makhluk jantungnya nggak berfungsi, masih hidup. Dokter pun juga dibikin heran. Konten nanti wonten Inggris wonten pundi niku dicek, niku jantungnya mboten berfungsi, ning dheke panggah urip. Bahkan punya keluarga normal, kehidupan suami istri. Warak napa sebabnya? Makan. Tiang sing mangan mesti warak kabeh nggih. Tiang sing boten mangan mesti luwe nggih. Teori akal tiang ben kuat poso napa carane? Teori akal tiang supados kuat poso napa carane? Makan makanan yang lambat dicerna, mencernanya selama 12 jam. Lek ngono gak luwe, bape selalu tersedia bahan tenaga. Ning kenyataane wonten tiyang sing sahure mek ngombe kuwate mboten kalah. Terus pundi akal jawab? Itu kan nyata kan? Sehingga nanti yang benar adalah apa yang dikatakan Nabi SAW, tasaharu faina fis suhur barokah walau bijurati ma'in. Supaya kamu makan sahur, kenapa? Pada taatmu dengan melakukan ketaatan dalam bentuk makan sahur, maka itu berkah, walaupun yang kamu konsumsi hanya sebatas banyu sak celegukan. Teori akal saged dadi modal mboten banyu sak celegukan nggih tenaga sak sore, esuk nganti sore. Wonten mboten tenagane? Kandungan kalori pinten banyu bening niku? Gak ada, 0 kalori. Tapi kenyataannya kok kuat.
Terus pun akal menjawab. Dan bahasa semisal mereka adalah mengkonsumsi makanan yang lambat dicerna sehingga nanti bisa dicerna sampai sore karena produk terus. Ya gitu kemauan akal. Ternyata itu pun juga sesuatu yang tidak terjawab. Setidaknya malah mikirin jelimet. Masa itu punya sifat rububiyah. Apa? Tidak ada yang menjadikan ketetapan kita hancur kecuali masa. Seolah masa itu bisa menjadi pelaku penghancuran, punya daya menghancurkan. Makanya kita kembali lagi, sebenarnya masa itu apa? Apabila dimaksud masa itu adalah umur, ternyata Nabi Adam lagek mati ketika meninggal 1450. Dakwah 950 tahun, dari yang dadi Nabi 250 tahun. Ari kala peristiwa sampun ditenggelamkan, diselamatkan, tasih gadah sisa 250, kan 1450. Ketuhanan. Dari itu dianggap punya sifat ketuhanan. Ternyata itu semua itu hanya dugaan saja. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, tidak ada buat mereka tentang hal seperti itu dari ilmu sama sekali. Inhum illa yadunun, tidaklah ada mereka kecuali hanya menyangka, hanya menduga, hanya teori akal-akalan. Tapi kenyataannya tidak terbukti. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW paring dawuh, Allah Ta'ala zat yang maha tinggi dawuh. Tinggi itu di atas arsy. Arsy itu atap alam raya. Bumi teng langit 500 tahun, kandeli langit perjalanan 500 tahun. Jumlah langit wonten pitu masing-masing setebal perjalanan 500 tahun. Jarak langit siji kalih berikutnya 500 tahun, masing-masing jarak juga sejumlah itu. Bumi yang kita pijak ke arsy itu adalah bila ada orang itu punya kemampuan pinten 50.000 tahun, Allah masih ada di atasnya dan tinggi serta naik. Makanya tidak ada orang yang bisa menjangkau kemudorotannya, memudorotkan kepada Allah. Tiang sing bandem niku sak kuat-kuate dhuwur dugi pundi. Benda dilesatkan, bom pinter pun dilengkapi, sedayane pun dilepaskan ke langit, niku saged nate nggaduk teng langit nggih. Paling nanti kepada ruangan hampa udara pun mentok. Malah gemandul nek kono, ora mumbul ora mudhuk napa. Gandul-gandul tanpa cantelan ngaten nggih. Enggak bisa. Enggak bisa naik. Makanya manusia membuat kemudaratan yang tidak akan pernah bisa menjangkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah paring dawuh namanya hadis qudsi atau hadis Rabbani atau hadis ilahi. Makna dari Allah, lafaz dari Nabi, penyampaian secara periwayatan. Tidak dipanggil juru tulis kemudian tulis di depan banyak orang, enggak, tapi itu disampaikan secara penyampaian. Cedhak wong disampaikan Allah dawuh ngene. Niku sahih mbotenipun nggih bergantung si pencerita kena dipercaya napa mboten. Jawabe antara penulis hadis kalih Nabi tapi mboten jarake. Semisal Imam Bukhari kalih Nabi tapi mboten jarakipun. Lho tapi Imam Bukhari gesang abad keberapa? Abad ketiga. Imam Malik niku meninggal sekitar tahun 200-an. Imam Syafi'i lahir sekitar tahun 150-an. Imam Ahmad sangesaripun malih, Imam Bukhari sangesaripun malih. Berarti Imam Bukhari niku entuk hadis keng gurune semisal Imam Ahmad. Imam Ahmad keng gurune semisal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i keng gurune semisal Imam Malik. Niku generasi tabi'ut tabi'in. Keng gurune tabi'in, keng gurune sahabat, lebih ratusan tahun.
Niku mananipun hadis disampaikan secara periwayatan. Aku krungu konggone anu lah, anu sing cerita niku tiyang Islam napa mboten, ahli tauhid napa mboten, ngate ngapusi napa mboten, apalane kuat napa mboten, niku dadi pengaruh sahih tidaknya. Itu mananya hadis itu disampaikan secara periwayatan. Di sini termasuk sahih. Kenapa? Imam Bukhari orang jujur, dapat hadis dari gurunya jujur, ketika dicek semuanya jujur, hafalannya kuat, Muslim yang bisa dipercaya, makanya beritanya tidak bohong, makanya hadisnya sahih. Isinya apa? Allah paring dawuh, yu'dhini, menyakiti kepada saya ibnu Adam. Apa bentuk menyakitinya kepada Allah? Ya subudhara, dia mencela pada masa. Wa ana adharu, sementara saya adalah masa. Tafsirnya uqallibul laila wan nahara, saya membolak-balikkan malam dan siang. Ketika lafadz saya adalah masa ditafsiri dengan membolak-balik siang dan malam, berarti saya pemilik masa yang itu dibolak-balik adanya siang dan malam. Tapi riwayatin la tasubudhara, kalian jangan mencela masa. Fa innallahu adharu, sesungguhnya Allah itu masa, artinya sahibud dhari, pemilik masa yang Allah membolak-balikkan siang dan malam. Itu dua dalil yang disampaikan oleh penulis setelah terbaca syarahnya oleh Syekh Utsaimin. Sekarang kita masuk kepada rangkumannya, kira-kira pelajarannya apa saja dari apa yang telah kita baca di atas. Ada 4 nomor rangkuman, mau dicatat silahkan. Yang pertama, kita akan mengenal macam-macam ungkapan yang disandarkan kepada masa. Ini nomor 1. Nomor 1, macam-macam ungkapan yang disandarkan pada masa. Ada 3 perincian. Yang pertama, sebagai pemberitaan. Misalnya, saya kepanasan ketika memegang api. Kita sambil nyekel geni kicat-kicat mboten. Itu namanya berita. Itu namanya apa? Berita, yaitu ungkapan yang disandarkan kepada masa. Semisal saya kepanasan ketika memegang api. Itu berita. Lek percaya ya win, mboten percaya nggih nyekel piyambak ngoten nggih. Termasuk juga saya kedinginan ketika memegang es. Saya kedinginan ketika memegang es. Atau bahasa yang lain banyak yang seperti itu. Itu namanya ungkapan yang disandarkan kepada masa, yang itu niatannya sebagai pengkhabaran. Semisal saya kepanasan ketika memegang api, saya kedinginan ketika memegang es, maka ungkapan disandarkan kepada masa sebagai berita, itu boleh. Bicara kayak begitu napa hukumnya pun boleh. Itu yang A. Yang B, meyakini masa punya kemampuan mengatur. Ini yang B. Meyakini masa punya kemampuan mengatur. Meyakini masa punya kemampuan mengatur, atau dianggap masa punya sifat rububiyah, atau masa dianggap punya sifat nopo? Rububiyah, mampu mencipta, mampu mengatur, mampu mengurus. Ini bagian yang B, ungkapan yang disandarkan kepada masa. Bagian yang B ialah meyakini masa punya kemampuan mengatur. Alhamdulillah.
Contoh kalimatnya adalah saya dihancurkan oleh massa. Saya dihancurkan oleh massa. Semisal umurnya dawa, saya dibunuh oleh umur panjang. Seolah umur panjang itu pembunuh. Diyakini umur panjang itu sebagai pembunuh. Ini termasuk ucapan syirik, dosa besar. Termasuk ucapan apa? Syirik, itu dosa besar, termasuk syirik besar. Karena masa dianggap, diyakini punya sifat ketuhanan. Apa yang ada pada ayat tadi begitu, wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Tidak ada yang menyebabkan kita hancur kecuali masa. Berarti masa dianggap punya sifat ketuhanan, bisa mengatur. Matiku adalah oleh masa. Ini termasuk syirik besar. Tidak boleh ngomong seperti itu. Kenapa resiko syirik besar? Pertama, dosa gak diampuni. Yang kedua, punya amal soleh gak diterima. Tiga, pernah beramal soleh dihapus pahalanya. Yang keempat, ketika diputuskan hukum maka mesti neraka. Yang kelima, gak ada penolong, gak bisa mentas. Yang keenam, surga haram untuk dia. Wah, ini bahaya. Makanya termasuk kelompok Dariyah, termasuk penyembah masa, berarti pelaku syirik besar. Itu tadi ungkapan disandarkan kepada masa, bahkan yang B meyakini masa punya kemampuan mengatur. Contoh kalimatnya, saya dihancurkan oleh masa, itu termasuk syirik besar. Yang ketiga, menyindir kepada pemiliknya. Menyindir kepada pemiliknya. Ini bagian nomor 1. Yang C, yaitu ungkapan yang disandarkan kepada masa. Tujuan dia mengungkapkan adalah nyindir kepada pemiliknya. Contohnya apa? Sialan panas ini. Sialan panas ini. Dari kepanasan, sadar panas itu dicipta, protes, datang Allah, panasnya dituduh sialan panas ini. Berarti menyindir kepada karyanya itu menyakiti kepada pemilik karya. Gimana? Mboten percaya. Kita gak ada anak. Delondongi sopo, polane kaya jaran. Kita sami dadi wong tuane lara mboten? Krungu ngoten niku. Lara mboten? Delondongi sapa tingkah polahe kaya jaran. Lara mboten? Lara. Kita gak ada anak dicengek, nesu mboten? Sing dicengek bocahe wong tuane mek roh tok jenenge ra diapa-apane, nesu mboten? Kadang anake diceluk padanane. Masalah cilik dhuwur. Celukan kancamu sing jenenge Genter kemangkae. Ter genternya ndira ketok-ketok. Wong tuane kira lara mboten anak diceluk Genter ngoten niku. Dan bahasa semisal atau kadang tukaran dasar anak jaran. Wong tuane dianggap napa? Jaran. Loh, loro. Sebenarnya sadar panas itu dicipta oleh Allah. Yang ketika kepanasan itu pengen protes kepada Allah, mencela kepada Allah dengan disebut panas tadi dengan dicaci, dimaki. Sialan panas ini. Sialan panas ini. Termasuk hari-hari maneka kita kaparingan panas mboten? Hari-hari sak menika kita kaparingan panas mboten? Kanthi sebab panas ada dampak secara sebab akibat. Wonten tiyang sing padha sakit mboten? Lumayan.
Niku arek kalau protes datang Allah terus panasnya sing disial-sial nih. Sialan panas ini. Nah, senada dengan itu namanya menyindir kepada pemiliknya. Sadar panas itu Allah yang mencipta. Bapak gak terima karo Allah terus dicela. Salah satu ciptaannya yaitu panas. Ini termasuk ucapan dosa besar walau tidak masuk kepada pengrusakan akidah. Inilah engkau masuk pada pembahasan bab, yaitu menyakiti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi nomor 1 ada 3 perincian A, B, C. Sekarang nomor 2, hukum mencela kepada Allah dengan mencela ciptaannya. Nomor 2, hukum mencela kepada Allah dengan mencela ciptaannya. Allah sing dicela ning bahasa sing disampaikan ciptaannya. Ini kata semisal tiang nyandra nggih. Tiang nyandra nggih. Cekel anake gawa minggat, wonge dikoling, anakmu ilang. Lek pengen cetuk anakmu, cetuk ana nek kene serahno dhuwit 1 miliar. Lek ratok jipuk anakmu ilang. Misalipun ngoten. Niku kan menyandra nggih. Pengen ngeret wong tuane dipun cekel napa? Anake nyandra. Pengen mencela datang Allah ning ciptaannya yang dicela. Ini yang kita bahas, hukum mencela kepada Allah dengan mencela ciptaannya. Ini perbuatan haram. Ini keterangan bagian yang C tadi. Kenapa kok dikatakan haram? Pertama, tidak bisa menggali faidah adanya qadha dan qadar. Tidak bisa mengambil faidah adanya qadha dan qadar. Ini pertama. Letak dosanya adalah tidak bisa mengambil pelajaran adanya qadha dan qadar. Yang kedua, tidak hormat kepada Allah zat yang maha besar. Yang kedua, tidak hormat kepada Allah zat yang maha besar. Lalu yang ketiga, tidak bisa syukur dan sabar. Yang ketiga, tidak bisa syukur dan sabar. Itu diantara 3 alasan hukum orang yang mencela kepada Allah dengan mencela karya ciptaannya. Yaitu yang pertama, tidak bisa menggali qadha dan qadar. Panas dingin niku takdir senes. Ya takdir. Pagi sore takdir. Suka duka takdir. Sehat sakit nggih takdir. Hidup dan mati nggih termasuk bagian apa? Takdir. Panas dingin, atas bawah, sukses gagal, senyum tangis, semuanya itu masuk pada wilayah takdir. Lan niku Allah arep kalau mencipta takdir niku sia-sia napa wonten hikmah. Kita sudah dibimbing di dalam 10 ayat terakhir Ali Imran ketika kita bangun tidur supaya berzikir dengan membaca ayat itu. Begitu kita wungu saking sare, basa kasare melek kok turu ngoten nggih. Sak cekap maos alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Pujian kagem Allah ingkang sampun dadosaken kula gesang sak samipun dimatikan. Tidur niku mati. Terus maca niku inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi
khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah buat orang yang berakal, yaitu orang yang berzikir kepada Allah, berdiri maupun berbaring, ketika bisa membuktikan akan agungnya Allah, menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak ya Allah, enggak ada sesuatu yang kau cipta sia-sia. Biasanya pun tiang benci sehat apa benci sakit? Cinten yang benci sehat. Aku tak demen gering mawon, wonten nggih? Semuanya suka kepada sehat. Kepada sakit banyak yang tidak suka. Tapi ketika Allah mencipta sakit, niku wonten manfaatnya mboten? Napa manfaatnya? Mboten saged menikmati sehat menawi mboten nate sakit. Kita sami wareg terus saged nikmat mboten dahar. Tuh enggak saged. Tapi lek sedina keluwen poso begitu maghrib lezat mboten. Oh, ada hikmahnya enggak itu? Tuh besar. Bisa menikmati sehat ketika pernah sakit. Tiang malih sauge subi memanfaatnya wong sing gering. Panen di atas derita kesakitan. Sinten sing panen? Doktere, perawate, kru rumah sakit, sak pabrike, ngoten nggih. Loh, ada manfaatnya. Pokoknya tidak ada sesuatu yang dicipta itu sia-sia. Ketika Allah itu ketika mencipta dengan takdirnya enggak ada sia-sia. Niku kok dicela, sing dicela napa ni? Luwe jane manfaate, warik jane manfaate, sihat nggih wonten manfaate, sakit nggih wonten manfaate. Melarat nggih mboten manfaate. Napa manfaate melarat? Ben seneng kerja sing sugih, ben enek sing ngewangi. Jajal mboten wonten tiyang miskin sing sugih dadi napa? Tandangono dewi. Ngoten nggih. Saged tiyang sugih nandangi dewi. Kaya ngoten nggih. Makanya musibah pun juga ada manfaatnya. Apa alasan itu dicela? Sialan penyakit ini. Loh, itu kan sama saja mencela kepada Allah itu. Mencela kepada makhluk berarti mencela kepada yang menciptanya. Itu tadi. Kenapa mencela kepada Allah dengan mencela ciptaannya termasuk perbuatan haram? Tadi pertama, tidak bisa mengambil faedah adanya takdir. Yang kedua, tidak hormat kepada Allah Zat yang maha mulia. Allah niku nate martabate asor napa mboten? Kita sami sing nate martabate asor mawon lek dicela lara mboten? Soangking nesune ngamuk ngomel-ngomel sing dicandak wajahi. Dipadane karo sikil papat lek muni huk-huk. Niku yang sing ngamuk nawasu terus pundi lek muni. Anumu kaya anu ngoten nggih kira-kira nggih. Napa? Anumu kaya anu niku napa? Ora penak dirungokne nggih. Lara mboten di ngonokne. Lah kita sing gadah salah mawon mek di ngonokne niku lara. Lah Allah niku mboten nate salah, kok dicaci maki. Napa salahe? Berarti tiyang sing mencela datang Allah menika haram. Yang kedua, tidak punya rasa hormat kepada Allah Zat yang maha mulia. Lalu yang ketiga, dia tidak bisa mendapatkan fadilah syukur dan sabar. Dia tidak bisa mendapatkan fadilah napa? Syukur dan sabar. Tiang angsal pahala niku lewat syukur napa lewat sabar? Tiang entuk pahala niku lewat syukur napa lewat sabar? Dua-duanya. Bahkan nggak bisa syukur tanpa sabar. Sabar itu fondasi, syukur itu kerja yang dibangun di atas
pondasi. Makanya kita tuh wajib cerdas. Allah mencipta ini tuh hikmahnya apa? Pelajari dan gali. Belum boleh bisa, ndonga, belajar terus. Jangan gara-gara raiso dicaci maki. Niku tiyang sing jenenge pikirannya cutel. Kon dandani jam. Raiso ya belajar. Raiso malah golekne petil. Tomboke pinten kira-kira? Pomo dadi bayarane pira, do ngeti petil, tomboke pinten? Ya sak murah-murahe 75.000. Lah lek mau nyervis iki gajine pira? Paling mek 30.000. Nek gara-gara rasa nyaliri batu dipetil. Ya lek jamin namung sebatas 75.000. Sing dipun ceritane Ustaz Syafiq napa pinten nate mendapatkan hadiah jam harganya 1,3 M. Gumun mboten? Gumun mboten? Jame mendelok waktu, regane kok 1,3 miliar atau sejumlah itu. Terus didaleni. Ora kena iki dipetil, golek duit 1,3 M. Terus pundi kira-kira? Itu hanya jam saja sudah mahal. Lalu ketika Allah itu membuat karya, berapa nilai karya Allah? Lebih mahal lagi. Oh begitu. Itu tadi diantar sebab kenapa orang yang mencela kepada Allah dengan mencela makhluk ciptaannya itu termasuk tidak hormat dan itu haram. Karena tadi ada beberapa alasan, termasuk orang yang tidak bisa mendapatkan fadilah syukur dan sabar. Sekarang nomor 3, menetapkan Allah punya sifat tersakiti. Menetapkan atau mengimani Allah itu punya sifat nopo? Tersakiti. Pun dalilipun Allah memiliki sifat tersakiti. Yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakiti saya. Berarti Allah menika gadah sifat nopo? Tersakiti. Napa basa Jawane? Kelaran. Ngoten nggih. Tersakiti, kelaran. Kita sami nate kelaran mboten? Dinapakne kelaran niku? Disinggung kehormatan kita atau disakiti fisik kita atau dirampas harta keluarga kita, dijatuhkan martabat kita, jabatan kita, itu kan tersakiti. Berarti makhluk punya sifat tersakiti, Allah juga menetapkan diri punya sifat apa? Tersakiti. Tapi tersakitinya Allah tidak sama dengan tersakitinya makhluk. Kita sami lek kelaran terus pun disambati. Kita sami lek kelaran terus pun disambati. Allah ketika tersakiti mboten kados model tersakitinya makhluk. Piye? Kita enggak diberitahu. Kita enggak diberi tahu. Semisal Allah punya sifat bicara, kita ndak bisa tanya, kaya napa yo tak rungokni. Gerak bibirnya seperti apa tak sawangi. Kita ndak bisa. Kenapa? Allah tidak memberitahukan. Cukup kita imani Allah itu bicara. Seperti apa? Nggak tahu. Yang jelas ada buktinya, ada Al-Quran. Itu dawuhnya Allah Ta'ala. Allah juga bertangan, berkaki, berwajah, bicara, melihat, mendengar, dan semisalnya. Kita pun juga bertangan, berkaki, bicara, jalan, tersakiti. Tetapi Allah tersakiti modelnya nggak sama dengan makhluk tersakiti. Tugas kita di sini adalah menetapkan, mengimani Allah itu tersakiti. Makanya jangan melakukan perbuatan yang kita diberitahu tidak boleh. Kenapa itu menyakiti Allah? Lek ngono tinggal no. Tugas kita ada di situ. Bukan menanyakan Allah itu ketika tersakiti seperti apa. Tapi kita diberitahu penggawian ini itu menyakiti kepada Allah. Tugasnya tinggalkan. Tugas kita ada di situ.
bukan ndrunyam. Napa ndrunyam niku? Masuk wilayah sing bukan kewenangane. Nanti bisa merampas hak. Jenengipun napa niku? Ndrunyam, tidak boleh. Makanya nama sifat Allah kita bisa memahami sebagaimana yang diberitakan dan kita mengambil hikmahnya. Hikmah itu yang kita kejar, kita jangan masuk kepada perbuatan ndrunyam. Ya Allah, gimana engkau bicara, saya mau melihat. Ya Allah, saya mau mendengar bagaimana engkau merasa tersakiti, lek sambat kaya ngopo. Tidak boleh yang seperti itu. Kenapa? Laisa kamislihi syai'un. Tapi kita menetapkan Allah itu punya sifat tersakiti. Makanya perbuatan yang menyakiti itu tidak boleh. Berikutnya perhatian yang keempat, menyakiti pihak lain hakikatnya menyakiti diri sendiri. Ini pelajaran yang keempat, menyakiti pihak lain sama saja menyakiti sinten? Diri sendiri. Ini penting ini. Ini siapapun ini. Biasanya tiang ari kalau dendam niku puas mboten? Tahu dibandem males mbandem. Begitu sing dibandem kena peringisan, syukur. Rasakno, rasain lu. Puas nggih kadang-kadang nggih. Tiang saged menyakiti datang Allah. Syukur rasakno ngoten nggih. Enggak bisa. Prinsipnya menyakiti pada pihak lain itu menyakiti pada siapa? Diri sendiri. Itu adalah pelajaran yang keempat. Makanya bila Allah sudah mengatakan ini jangan kamu kerjakan. Kenapa? Menyakiti kepada Allah. Jangan sampai diperbuat. Nanti Allah biar kesakitan karena dendam tidak boleh. Tetapi dia menyakiti itu akan menimpa kepada siapa? Diri sendiri. Yang kelima, melakukan sebab sakit. Melakukan sebab sakit dianggap menyakiti. Menyebabkan sebab sakit dianggap menyakiti. Walau yang disakiti belum tentu kesakitan. Walau yang disakiti belum tentu kesakitan. Karena dia telah melanggar aturan. Saya ulang. Melakukan sebab sakit itu dianggap menyakiti. Walaupun yang disakiti belum tentu kesakitan. Walaupun yang disakiti belum tentu kesakitan. Kenapa dianggap menyakiti? Karena dia telah melanggar aturan. Contohipun ngeten. Tiang pengen nyolong. Wis muni, aku pengen nyolong, tak turu dhisik. Engko bengi jam-jam 3 tak melek. Bape wonge padha turu. Saiki tak siapi linggis. Terus jam 2 tangi teker-teker budal. Kejurak. Jebule wonge mboten turu. Ning napa? Watuk sewengi rasa turu. Gagal. Niku pun angsal dosa nyolong napa dereng? Pun angsal dosa nyolong napa dereng? Sampun. Pertama wis niat, nomor kali wis diomong nih. Nomor 3 pun cepak-cepak. Nomor sekawan pun nyiapai awak turu riyin. Yang keempat wis melaksanakan. Niku sampun dianggap nyolong. Pinten dosane? Lah sik tok colong pira regane? Sak miliar, berarti awakmu kena dosa sak miliar walaupun sak miliar rong tak cekel. Kenapa? Sudah bekerja. Sudah itu. Sudah kena dosanya. Pomo nyolong kecekel dimakan, tambah gede neh dosane. Dosa makan barang haram, dosa merugikan orang lain. Tapi dosa 1 miliar sudah. Nanti bila kecekel nanti bisa tambah-tambah lagi. Makanya ini masuk sebuah kaidah. Melakukan perbuatan
sakit dianggap menyakiti, walaupun yang disakiti belum tentu belum tentu yang tersakiti merasa sakit. Kenapa? Dia sudah melanggar peraturan. Dan seterusnya. Tiang menyakiti data Allah mesti kelaran nggih. Gak ada jaminan. Tapi dia tuh sudah melaksanakan, berarti dia sudah kena dosa. Oh, itu bahaya. Makanya kita saya mengatakan, kono kan rao kelaran, berarti kan rao popo. Kapan Allah kelaran? Akhirnya malah bebas menyakiti ngoten nih. Enggak, ya makanya sudah terkena kaidah tadi. Itu kesimpulan. Melakukan sebab sakit dianggap sudah menyakiti, walaupun orang pihak lain itu belum tersakiti. Kenapa? Dia sudah dianggap, jawabannya sudah melakukan pelanggaran peraturan. Ini yang kita sampaikan malam hari ini, satu judul sangat penting untuk menata adab kita semuanya. Salah judul berikutnya kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah tersampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan disilahkan. Kira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.